Halo, halo, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun pemirsa podcast Gawang Ketiga mendengarkan. Selamat datang lagi di podcast Gawang Ketiga, ruang kita buat ngobrol santai tapi serius tentang sepak bola tanah air. Bersama saya, Firdaus Suryo, siap menemani kalian untuk segmen singkat sekitar around 7 minutes. Nah, kita bedah nih sepak bola Indonesia di mana kita. Di tengah berita-berita yang seringkali bikin kita garu-garu kepala soal konflik internal, masalah finansial klub, atau performa timnas yang fluktuatif, ada cahaya yang patut kita apresiasi nih teman-teman. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia U23 berhasil menembus peringkat 8 besar di Piala Asia U23. Ini bukan prestasi kecil, ini prestasi yang membanggakan teman-teman. Pemain-pemain muda seperti Donitri Pamungkas dan Zanadin Faris menunjukkan kualitas individual yang mendunia. Di level klub sendiri, kesuksesan Persib Bandung di kompetisi Asia memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang bagus. Mereka membuktikan dengan manajemen yang relatif profesional dan strategi yang tepat, klub Indonesia bisa bersaing di internasional, khususnya di kancah Asia. Di Liga 1 sendiri mereka sempat tersendat ya performnya, walaupun akhirnya kembali bergulir karena jadwal yang sangat bertumpukan dengan AFC. Itu saja sudah menjadi pencapaian di tengah tantangan mereka yang kompleks. Tapi tunggu dulu, apakah secercah cahaya ini sudah cukup menerangi jalan menuju sepak bola Indonesia yang maju? Nah, di sisi lain lapangan, masalah klasik berseliweran kayak hantu. Nah, konsistensi adalah kunci yang paling sulit kita raih. Timnas senior kita sendiri misalnya, satu laga bisa mengejutkan, tapi di laga berikutnya bisa jatuh drastis performanya. Beda terbalik, kayak jungkir balik langsung. Masih ada jurang lebar ya, teman-teman, ada gap gitu antara potensi sama hasil yang kurang stabil. Lalu infrastruktur dan regenerasi pemain di akar rumput juga masih jadi PR besar sih di sepak bola kita. Berapa banyak lapangan yang berkualitas yang mudah diakses buat anak-anak sekolah sepak bola kita? Apakah sistem scouting talent dan akademi kita sudah benar-benar terintegrasi? Atau kita masih terlalu mengandalkan bakat alam yang muncul secara natural dan kebetulan? Belum lagi isu tata kelola, dualisme kepengurusan PSSI yang baru saja mendapatkan rangkap jabatan di Kemenpora ya teman-teman, membuat situasi nggak pasti. Tahu dong siapa? Ketidakstabilan di pucuk pimpinan pasti juga berdampak ke ekosistem sepak bola nasional kita, ke rangkap-rangkap bawahnya. Nah, jadi, di manakah posisi kita sebenarnya teman-teman? Saya melihat kita sedang berada di persimpangan yang belum jelas. Kalau misalnya persimpangan tuh ada yang jalan ke kiri sama kanan. Jalan ke kiri itu jalan lama. Ibarat reaktif, berharap sama keajaiban-keajaiban individu, masih terperangkap dalam siklus atau masalah yang itu aja, masalah yang sama. Sedangkan jalan ke kanan itu adalah jalan yang berat, tapi bisa jadi menjanjikan karena harus membangun pondasi dengan sabar. Membangun pondasi pasti nggak cuma sedikit yang diperhatikan. Nah, pondasi yang aku maksud teman-teman itu yang pertama harus ada memperkuat kompetisi lokalnya. Liga 1 BRI Super League, Liga 2 Pegadaian Championship, sama Liga 3 itu harus benar-benar jadi ajang pembuktian, bukan sekedar formalitas liga belaka. Nah, setelah itu yang kedua, ada investasi ke akademi, bukan hanya fasilitas, tapi juga kasih pelatih yang berkualitas, yang paham filosofi permainan modern. Nah, yang ketiga, sinergi total, harus bersinergi dan berkesinambungan antara PSSI, pemerintah, klub, dan pihak swasta atau sponsorship harus punya peta jalan atau roadmap yang sama, bukan punya kepentingannya masing-masing. Nah, kita itu udah punya bahan baku. Semangat supporter kita tuh nggak ada duanya. Gelora kebanggaan merah putih selalu menggelegar. Apalagi kalau fans kita dukung timnas. Wah, itu pasti rame dan pasti semangat. Nah, sekarang nih saatnya semua pihak bahu-membahu membangun sistem yang bisa mengubah potensi itu menjadi prestasi yang berkesinambungan.
Nah, pemirsa gawang ketiga podcast setia sepak bola. Perjalanan sepak bola kita itu memang seperti roller coaster ya, naik turun tuh fluktuatif. Ada tawa, ada kecewa, ada sedihnya, ada senangnya, ada gembiranya, ada galaunya, ada bimbangnya juga. Tapi di antara itu semua, satu yang pasti teman-teman, satu hal yang pasti nih, sepak bola kita itu adalah cerminan dari kita sendiri juga. Semerawat apapun juga, tapi itu juga penuh passion, penuh penuh rasa suka, penuh spirit, penuh masalah, tapi nggak pernah juga kehilangan harapan. Di satu sisi ada masalah, di satu sisi banyak juga harapannya. Nah, jadi mari kita tetap kritis, tapi kita juga tetap dukung. Karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten. Nah, sampaikan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Topik apa lagi yang ingin kita bahas untuk kali ini? Cukup sampai di sini dulu obrolan kita. Kita tunggu atau teman-teman tunggu next episode kita bahas apa. Gitu dulu episode pertama dari Gawang Ketiga, bahas-bahas bola tanah air bersama Firdaus Suryo. Sampai jumpa kembali di podcast Gawang Ketiga episode berikutnya. See you.